Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Jari Mata. Kita akan bercerita lagi tentang cerita-cerita misteri. Kali ini saya ingin bercerita tentang cerita yang berjudul Pengganggu Kecil. Sobat Jari Mata, cerita ini dimulai ketika waktu itu saya mempunyai putri yang pertama. Saat itu saya seperti biasa, saya harus mengajar pencak silat sampai malam. Biasanya memang mulai maghrib sampai jam 9 kita berlatih, kemudian kita pulang sampai rumah ya sekitar jam 10 ya, 10 malam. Saat itu ketika saya pulang dari mengajar, saya menemui istri saya yang di rumah yang sedang mengasuh putri saya yang pertama. Tiba-tiba saya lihat putri saya kok menangis dengan menjerit-jerit. Kenapa ini? Saya tanya pada istri saya, kenapa kok menangis-nangis terus ini, kok teriak-teriak? Nggak tahu, mungkin haus. Coba disusui biar dia kenyang, kemudian sudah ya, coba disusui lagi atau dikasih makan apa gitu ya, disuapi biar dia diam. Teman-teman, setelah itu tepat jam 9 itu istri saya bercerita bahwa mulai habis isya sampai jam 9 anak itu menangis terus. Saya sampaikan bahwa mungkin lapar atau haus. Kemudian jam 9 dia sudah tertidur dan tidur sama ibunya. Besoknya saya juga berangkat lagi untuk mengajar lagi di tempat lain. Kemudian saya pulang, ya sama, tetap jam 10 malam saya pulang. Sampai di rumah, istri saya kembali bercerita lagi, ini tadi nangis lagi. Loh, kenapa kok nangis terus? Coba mungkin perutnya kembung atau apa gitu, coba dikasih obat biar dia nggak sakit perutnya mungkin, atau masuk angin atau apa. Ya perlu Sobat Jari Mata ketahui bahwa waktu itu usia putri saya adalah ya masih sekitar 6 bulan atau 7 bulan ya, masih kecil, masih bayi. Kemudian hari ketiga saya kembali mengajar, saya pulang jam 10 malam, istrinya kembali bercerita lagi, ini gimana? Anak ini masih menangis terus, berteriak-teriak sampai istri saya bingung. Nah, di hari ketiga ini saya mulai curiga. Kenapa? Kok setiap hari saya tanya lagi, ini mulai jam berapa? Mulai jam 7 sampai jam 9. Kemarin hari pertama juga begitu, 7 sampai jam 9. Kedua, ketiga, jamnya tetap. Mendengar penjelasan dari istri saya seperti itu, saya akhirnya berpikir, ini sudah tidak dalam ranah manusia lagi. Kenapa? Karena dia punya jam yang tetap. Pengalaman yang saya ketahui bahwa ketika ada sesuatu yang terjadi pada anak kecil dan jamnya tetap, biasanya jam 7 sampai jam 9 atau jam 7 sampai jam 8, itu berulang-ulang setiap hari sampai 3 kali, maka kita harus langsung memberikan penanganan yang serius untuk hal semacam ini. Sehingga saat itu kebetulan saya juga belum sholat isya, maka istri saya suruh menidurkan anak saya. Istri saya juga tidur di sampingnya. Kemudian saya mengambil air wudhu untuk mau sholat. Tapi sebelum sholat istri saya sempat cerita kepada saya, tadi tuh saya sempat tidur dengan anak saya tadi. Kemudian istri saya bermimpi. Dia bermimpi bahwa dia sedang tidur di tempat itu juga. Tapi sesuatu yang terjadi sangat menakutkan. Apa itu? Istri saya
tidur dan dia merasa terbangun. Kemudian dia melihat ke putri saya, dia terbelalak kaget, dia sempat mundur. Ternyata putri saya berubah menjadi tetap seorang bayi, tapi dia ada kumis dan ada jenggot yang sangat panjang. Dia berubah seperti anak laki-laki, padahal putri saya perempuan. Itu yang mengagetkan istri saya sehingga dia terbangun dan melihat kembali putri saya ternyata kembali kepada aslinya. Dan dia ceritakan seperti itu, semakin memperkuat perkiraan saya bahwa ini jelas ada sesuatu yang tidak beres. Segera saya ambil air wudhu, saya sholat, istri saya suruh tidur di samping anak saya sholat isya. Setelah sholat isya, saya sholat 2 rakaat, kemudian saya membaca wirid, baca doa. Saya bersihkan di dalam rumah saya. Kebetulan waktu itu saya tinggal di kos-kosan ya, di tempat kos yang kecil yang hanya 1 ruang. Jadi saya tidak terlalu banyak membersihkan karena hanya 1 ruang. Saya bersihkan ruangan itu, selesai, kemudian saya berikan perlindungan di dalam ruangan itu, tetapi di lubang pintu tidak saya tutup, saya tetap buka, tidak saya pagarnya tidak saya tutupkan sampai ke situ. Kemudian setelah selesai, saya sudah siap, saya berdiri, saya memegang kepala putri saya dengan tangan kiri, kemudian tetap saya bacakan doa sampai beberapa saat. Tiba-tiba tangan saya terasa ada yang mendorong dari kepala putri saya, semacam didorong. Maka segera saya pegang dengan cepat, saya tarik pelan-pelan dengan tetap saya membaca doa itu. Dan apa yang terjadi sangat-sangat saya kaget. Kenapa? Karena yang saya pegang adalah sosok makhluk yang berbulu kecil seukuran anak saya. Saya pegang kepalanya, saya bawa ke luar dari rumah. Saya dengan marah saya marahi dia. Hei kamu, kalau kamu pengen bermain, tolong bermain yang sama dengan kamu, badannya sama dengan kamu, bentuknya sama dengan kamu. Jangan main dengan anak saya. Mengerti kamu? Dia tidak menjawab, tapi dia melihat ke saya, tapi tidak menjawab. Dengan hati yang masih marah, saya pegang perutnya. Dan tetap saya dengan baca doa, maka badan dari makhluk itu terbuka. Saya setelah melihat badannya terputus, saya tersadarkan kenapa saya harus putus dia. Akhirnya saya dengan segera mengembalikan, menempelkan pada badannya dengan kakinya, saya bacakan doa, dan alhamdulillah bisa kembali tersambung. Kemudian saya bilang, sudah, kamu tinggal di atas pohon sana, tinggal di sana, jangan main kesini lagi. Awas kalau main kesini lagi. Mengerti? Dia tidak menjawab, tapi seolah-olah dia mengerti. Sehingga saya segera berjalan keluar dari rumah. Makhluk itu saya letakkan di atas pohon besar yang ada pas di depan rumah saya, agak jauh ya, kira-kira ada sekitar 10 meter ya, 10 meter dari rumah saya letakkan di atas pohon itu. Kamu tinggal di sini saja. Dan dia naik ke atas pohon. Dia berbentuk hitam, berwarna hitam, berbulu, hampir seluruh tubuhnya dari kepala sampai kaki itu bulu semua. Matanya tidak kelihatan, tapi sorotnya yang kelihatan. Matanya kecil. Itu adalah sejenis genderuwo yang masih kecil.
sehingga dia saya tinggalkan di sini. Setelah itu saya bersihkan rumah, saya tutup rumah saya dengan pagar. Alhamdulillah sudah bisa aman. Keesoknya hari malamnya lagi saya mengajar lagi, saya kembali. Nah, saya menoleh ke pohon itu. Ternyata dia bermain di situ, naik-naik, dan tidak kembali ke rumah saya. Anak saya besoknya sudah tidak rewel lagi seperti layaknya tadi, dan kembali normal seperti sedia kala. Ya, ternyata hal semacam itu harus kita betul-betul pahami. Kalau tidak, ya nanti kita tidak tahu kalau anak kita sedang terganggu oleh apa dan apa. Jadi kita tidak boleh sembarangan membiarkan anak itu menangis atau dia bermain tanpa ada teman yang bisa kita ketahui. Gitu teman-teman, Sobat Jari Mata, cerita-cerita yang bisa saya ceritakan pada hari ini. Jadi gangguan dari anak kecil ini ya memang harus kita sikapi dengan baik, ya tidak harus kita dengan marah, tapi ya kita upayakan untuk selesaikan sajalah masalahnya, tidak perlu sampai kita marah. Itu yang bisa saya ceritakan pada kesempatan cerita misteri ini. Semoga ini juga bisa menambah wawasan kita tentang makhluk astral yang ada di sekitar. Terima kasih, jumpa lagi teman-teman dari mata. Terima kasih, salam dari mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.